Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan pendaftaran kurikulum merdeka. Jadi kemarin kita sudah membahas ya satu video di channel ini terkait dengan penjelasan cara mendaftar kurikulum merdeka, dan di video kali ini saya bakal bahas khusus ya terkait dengan bagaimana cara melakukan pendaftaran apabila kemarin tahun 2022 kita sudah terdaftar menjadi sekolah yang memakai kurikulum merdeka. Jadi sekolah yang belum dan sudah mendaftar itu semuanya mendaftar ya pada tanggal 6 Februari sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi semua sekolah yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar ya. Jadi yang menjadi pertanyaan nanti, yang saya sudah terdaftar apakah mendaftar lagi? Ya, Anda harus mendaftar lagi dan harus menjawab pertanyaan terkait dengan refleksi yang akan ditanyakan. Apakah Anda masih bisa menggunakan referensi kurikulum yang sudah ada, atau memang teman-teman bisa mengubah. Nah, di sini di Instagramnya DIT-SP Kemdikbud ya sudah dijelaskan di sini. Yang harus dipersiapkan yaitu pendaftaran baru. Pastikan akun belajar ID teman-teman itu sudah aktif ya. Itu kita gunakan akun belajar ID-nya itu adalah kepala sekolah, bukan seluruh guru ya. Jadi harus kepala sekolah, kepala satuan pendidikannya ya. Nah, kemudian mengikuti alur pendaftaran. Kemudian kalau yang dari yayasan, yang berstatus sekolahnya yayasan, itu membuat surat format ya, itu yang ada di PMM nanti. Dan kemudian untuk satuan pendidikan ya, di tahun 2022 seluruh satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dapat melakukan refleksi. Refleksi itu apa? Ya, kita sudah memakai yang namanya kurikulum merdeka. Apa sih efeknya? Apa sih yang sudah dilakukan dengan 1 tahun kita memakai 2022 ya, kemarin kita sudah memakai kurikulum merdeka. Jadi efeknya apa dan apa yang kita rasakan, kemudian apa efeknya kepada satuan pendidikan. Jadi itu pertanyaan terkait dengan refleksi. Nah, dari jawaban refleksi nanti bakal ditanya, bakal direkomendasikan oleh sistem apa kurikulum yang akan kita gunakan di tahun 2023-2024 mendatang ya. Dan kemudian di sini satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri belajar kemarin, mungkin teman-teman di tahun 2022 sudah memakai yang namanya kurikulum mandiri belajar ya, kurikulum merdeka mandiri belajar dengan opsi mandiri belajar, itu bisa memilih kurikulum merdeka di tahun 2023. Nah, jadi bagi kemarin yang sudah seluruh. Jadi kalau kemarin telah memilih mandiri belajar, artinya dia boleh memilih seluruh opsi yang ada untuk tahun 2023, baik itu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi ya. Dan kemudian satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi mandiri berubah ya. Jadi kalau kemarin sudah mandiri berubah, boleh kembali memilih mandiri berubah untuk tahun 2023. Kemudian satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri berbagi di tahun 2022 hanya bisa memilih opsi mandiri berbagi ya. Jadi dia tidak boleh memilih yang lain ya. Kalau memang sudah berbagi di tahun 2022, maka dia hanya bisa juga mandiri berbagi di tahun 2022. Tapi khususan yang mandiri belajar itu boleh memilih seluruh opsi yang ada ya, baik itu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Oke, ini dipahami ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman sudah pahami, lalu bagaimana cara kita mendaftar ataupun melakukan pendaftaran kurikulum merdeka Pak Mun? Untuk melanjutkan, saya kemarin sudah terdaftar sebagai kurikulum merdeka dengan opsi mandiri berubah. Itu bagaimana Pak Mun? Nah, di sini kita bakal jelasin. Nah, kemudian yang teman-teman lakukan yaitu teman-teman unduh dulu yang namanya platform Merdeka Mengajar. Itu teman-teman bisa dapat di Play Store ya.
Oke, di sini sudah ada ya HP saya di sini. Kita bakal bahas. Oke, di sini sudah ada HP saya ya. Kita harus lakukan yaitu mengunduh yang namanya platform Merdeka Mengajar. Nah, yang berbeda dari tahun 2022, kita kemarin langsung ke webnya yang namanya Kurikulum Merdeka, tapi sekarang kita langsung ke aplikasi yang namanya Merdeka Mengajar ya. Ketik aja di Google ataupun di Play Store ya, itu Merdeka Mengajar. Nah, setelah teman-teman unduh, silahkan teman-teman buka. Kemudian yang selama ini sudah mengunduh aplikasinya, itu jangan lupa untuk dilakukan yang namanya update. Karena ada beberapa pembaruan yang dilakukan pada aplikasi Kurikulum Merdeka ini. Teman-teman jangan lupa untuk melakukan update-nya di Play Store dulu ya. Ataupun teman-teman menghapus dulu aplikasi yang lama dan mendownload yang terbaru. Nah, setelah teman-teman membuka, silahkan teman-teman klik di bagian pengaturan ya, silahkan klik masuk dan kemudian silahkan klik masuk di sini. Nah, silahkan teman-teman masukkan akun belajar ID-nya. Nah, akun belajar ID-nya yang bisa kita lakukan untuk pendaftaran Kurikulum Merdeka itu adalah akun kepala sekolah. Ya, saya ulangi, akun yang bisa untuk mendaftar Kurikulum Merdeka itu hanya akun kepala sekolah. Akun belajar ID-nya kepala sekolah ya. Nah, kemudian setelah teman-teman menambah pada HP-nya ataupun ponselnya kepala sekolah, maka akan login dan tampilannya akan seperti ini ya. Ini saya tes login. Teman-teman kalau mau login itu via laptop ya boleh, via HP juga boleh. Ya. Jadi kalau mau laptop juga boleh, via HP juga boleh. Nah, kalau via HP teman-teman kunjungi aja Guru Kemdikbud kalau via laptop teman-teman bisa kunjungi Guru Kemdikbud Go ID. Nah, teman-teman silahkan klik di bagian ini ya, di bagian daftar di sini. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke pendaftaran IKM. Kemudian silahkan masuk. Ini prosesnya sama seperti teman-teman login di HP ya, tampilannya tetap sama. Nah, setelah seperti ini, setelah teman-teman login seperti ini ya, nanti teman-teman bakal menemui yang namanya pendaftaran Kurikulum Merdeka. Nah, kebetulan di sini saya sudah menjawab yang namanya kuesioner ya, kuesioner seperti ini. Nah, ketika kita klik kuesioner ya, kuesioner refleksi, nanti teman-teman menjawab pertanyaan sekitar 40 butir, yaitu ada 5 komponen. Nanti itu 5 komponen itu ada sekitar 39 soal ya. Setelah teman-teman jawab, kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya. Setelah menjawab ya komponen data itu, silahkan nanti teman-teman lakukan yang namanya kita jawab ya, refleksi, soal refleksi namanya. Setelah kita jawab, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, kemudian nanti sistem akan melakukan ataupun merekomendasikan ya opsi apa yang sesuai dengan sekolah kita ya. Nah, di sini yang setelah kita menjawab yang namanya soal refleksi tadi, maka sistem akan memberikan opsi ya. Berdasarkan hasil asesmen mandiri, satuan pendidikan Anda disarankan mandiri berubah. Nah, jadi kita disarankan mandiri berubah ya. Nah, jadi ini silahkan teman-teman ikuti ataupun teman-teman tanyakan kepada pihak dinasnya ataupun yang lainnya ya. Kalau memang mandiri berubah ya silahkan ya. Jadi kalau mau berbagi ya silahkan ya. Jadi yang boleh kemarin itu yang dari mandiri belajar itu turun ke bawah, mandiri berubah dia boleh memilih, mandiri berbagi dia boleh memilih ya. Tapi yang sudah di mandiri berbagi itu tidak boleh lagi ke mandiri belajar ataupun mandiri berubah ya. Jadi kalau turun boleh, kalau naik tidak boleh ya. Jadi dari mandiri berbagi jadi mandiri belajar itu tidak ya. Karena tahapan-tahapan ini ya, ini sudah melalui proses ya. Jadi harusnya
kita dulu awalnya mandiri belajar, dulu kemudian mandiri berubah, kemudian mandiri berbagi. Nah, jadi kalau sekolah kita sudah mantap dan sebagainya, tahun depan mungkin kita bisa menggunakan yang namanya mandiri berbagi kalau memang kita sudah mampu, ya. Nah, jadi seperti itu, disesuaikan dengan keadaan sekolah juga, ya. Nah, kemudian kita klik pilih dan selesaikan pendaftaran, ya. Jadi prosesnya kita menjawab, ya, satuan pendidikan Anda berhasil terdaftar. Nah, lihat rekap pendaftaran. Nah, jadi ini, ya. Jadi SD bla 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 terdaftar mandiri berubah untuk tahun ajaran 2023-2024. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk opsi ini itu hanya diberikan 3 kali perubahan. Ya, misalkan teman-teman mau melakukan yang namanya perubahan, itu hanya diberikan 3 kali kesempatan untuk merubah. Ya, cara merubahnya, ya, ini dia, ya, terkait dengan jawaban-jawaban kita tadi, ya. Silakan teman-teman unduh, ya, silakan teman-teman unduh di sini, dan nanti silakan dibaca-baca, boleh. Nah, ini rinciannya. Nah, kemudian, ya, nanti teman-teman silakan pelajari konten-konten terkait dengan kurikulum merdeka, ya. Jadi untuk proses ini sudah selesai, ya. Silahkan teman-teman kembali, ya. Jadi tadi setelah teman-teman masuk platform Merdeka Mengajar, klik aja mulai. Dan nanti silahkan teman-teman jawab pertanyaannya, ya. Nah, kemudian di sini kan sudah dikatakan, ya, bahwa kita hanya bisa 3 kali untuk merubah, ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau teman-teman mau ubah, ya klik ubah, ya, klik lagi ubah. Jadi kalau mau ubah, batasnya itu 3 kali, ya. Jadi ubahnya di mana, ya, pertanyaannya seperti itu, ya. Nanti tinggal klik aja di bagian ubah, klik aja di menu ini, klik. Nah, kemudian pilih yang sesuai, ya. Jadi yang sudah sekali lagi saya ulangi, yang sudah memilih mandiri belajar itu boleh memilih mandiri berubah dan berbagi. Kalau sudah memilih mandiri berubah, itu hanya bisa memilih mandiri berbagi, tidak bisa mandiri belajar, ya. Tapi yang sudah memilih mandiri berbagi tidak bisa memilih mandiri belajar dan mandiri berubah, ya. Jadi hanya bisa mandiri belajar ke berubah dan berbagi, ya. Tapi kalau sudah berbagi tidak boleh naik lagi ke atas, kemudian turun ke bawah lagi, ya. Jadi tidak mungkin orang yang udah di atas kembali lagi turun, ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi sudah jelas, ya, teman-teman, terkait dengan proses dan prosedurnya. Jadi batasnya 31 Maret 2023, ya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.